Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Masih dalam bahasan prinsip yang kedua di dalam prinsip beragama, yaitu kewajiban untuk mengetahui tentang Islam. Karena kita semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang Islam ini. Dan setiap muslim muslimah wajib belajar ilmu agama. Kita telah menjelaskan di pertemuan sebelumnya tentang definisi Islam, yang secara bahasa Islam itu berarti tunduk, patuh, berserah diri. Dan kita juga telah menjelaskan tentang makna iman. Iman secara bahasa artinya membenarkan, meyakini. Sedangkan makna Islam dan iman secara istilah syariat, saya telah terangkan bahwa apabila kata Islam disebutkan sendirian, tidak bersamaan dengan kata iman, maka Islam itu meliputi seluruh perkara agama, perkara akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, baik usul maupun furu', yang pokok maupun cabang. Kalau sekiranya kata Islam disebutkan sendirian, begitu pula kalau sekiranya kata iman disebutkan sendirian, tidak bersamaan dengan kata Islam, maka iman juga meliputi semua bahagian agama, akidahkah, ibadahkah, muamalahkah, akhlakkah, dan seterusnya. Namun kalau sekiranya kata Islam dan iman disebutkan bersamaan, kata Islam dan iman disebutkan apa? Bersamaan. Seperti misalkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Di sini Allah sebutkan kata iman. Qala lam tu'minu. Qul lam tu'minu. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan kepada mereka, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah, ucapkanlah oleh kalian, kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata iman dan kata Islam bersamaan. Satu amanna, satu lagi aslamna. Amanna kami beriman, aslamna kami telah Islam. Maka iman dan Islam di sini memiliki makna tersendiri. Ini yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Iman berarti keyakinan dan amalan-amalan hati. Sedangkan Islam berarti perkataan, perbuatan yang lahir, yang tampak. Ya, sedangkan Islam berarti perkataan, perbuatan yang lahir, yang tampak. Sedangkan iman amalan batin, amalan hati. Ini kalau sekiranya disebutkan bersamaan. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, Islam saja yang disebutkan, berarti dia meliputi semua perkara agama. Apakah termasuk perkara akidah, keimanan, ataupun masalah ibadah, amalan yang tampak atau amalan yang lahir.
Nah sekarang Bapak Ibu hadirin hadirat semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sekarang kita akan mengkaji tentang tingkatan Islam. Kita akan mengkaji tentang apa? Tingkatan Islam. Islam ini Bapak Ibu tidak satu tingkatan, akan tetapi bertingkat-tingkat berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW kepada kita umatnya. Dan di antara prinsip seperti yang tadi telah saya sampaikan, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui, mempelajari, memahami 3 hal di dalam beragama. Pertama, mengenal Allah. Kedua, mengenal Islam. Kemudian yang ketiga, mengenal Rasulullah. 3 hal ini hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya, untuk mempelajarinya. Karena 3 hal ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di alam barzakh. Selamat atau tidaknya seseorang besok di alam barzakh, dan menentukan selamat atau tidaknya dia nanti di akhirat ketika dia berhasil melewati 3 pertanyaan ini. Dan yang menjawab 3 pertanyaan ini bukan pengetahuan kita sekarang, tidak, tapi yang menjawabnya adalah keimanan kita. Dan keimanan mustahil akan muncul dalam diri seseorang kalau dia nggak belajar. Kalau dia tidak pernah membaca Al-Quran, dia tidak pernah membaca hadis, dia tidak pernah duduk di majlis ilmu, dia tidak pernah bertanya kepada para ulama, dia tidak pernah belajar tentang Islam, maka bagaimana keimanan akan muncul di dalam dirinya? Kalau pengetahuan, betapa banyak orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Islam, tapi mereka jauh dari Islam. Hatta orang kafir tahu agama umat Islam, yang mereka sembah adalah Allah, yang mereka ikuti adalah Rasulullah SAW. Tapi apakah cukup pengetahuan saja tanpa ada keimanan di dalam dada dan tanpa ada bukti oleh anggota badan kita di dalam menjalankan syariat Islam? Nah Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini memiliki 3 tingkatan. Islam memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama, dan ini tingkatan paling bawah, yaitu Islam. Kemudian tingkatan yang kedua, iman. Kemudian tingkatan yang ketiga, ihsan. Ini 3 tingkatan agama: Islam, iman, ihsan. Dan masing-masing dari tingkatan-tingkatan ini memiliki rukun, memiliki tiang, memiliki dasar. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang Islam kepada kita, Nabi mengumpamakan Islam itu seperti bangunan, di mana bangunan itu berdiri karena ada apa? Pondasi, karena ada dasar. Maka kalau kita ingin membangun bangunan Islam kita, tegakkan pondasi keislaman. Ketika kita ingin membangun bangunan keimanan, tegakkan pondasi keimanan. Ketika kita ingin membangun bangunan ihsan, tegakkan pondasi ihsan. Dan Nabi SAW telah jelaskan kepada kita semua tentang rukun-rukun, pondasi-pondasi dasar masing-masing tingkatan ini. Dan saya Bapak Ibu sekalian sebagai seorang muslim-muslimah yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, wajib belajar tentang rukun Islam ini, rukun iman ini, dan rukun ihsan ini. Jangan sampai bodoh, jangan sampai nggak tahu. Mungkin kita udah hafal rukun Islam, rukun iman ini dari kecil, ketika kita masih ngaji dahulu di surau, di masjid, musholla dengan guru-guru kita. Tapi fahamkah kita masing-masing dari rukun itu? Mengertikah kita? Islam, kata Nabi SAW, memiliki 5 rukun. Islam memiliki 5 dasar. Pertama, syahadatain, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu.
Ini 5 rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi. Ketika Nabi SAW ditanya sama Jibril, kata Jibril, "Ya Muhammad, fa'akhbirni 'anil Islam." Beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi mengatakan Islam itu, pertama kata Nabi, "Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa tuqimas shalah, yang kedua kau mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, kau berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, kau berhaji ke Baitullah jika kau mampu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan Islam tegak dibangun di atas 5 pilar, 5 tiang, 5 fondasi. Pertama, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah kan pelajari masing-masing dari rukun-rukun Islam ini? Apa makna syahadat la ilaha illallah? Apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Seringkali ketika saya tanya, apa makna syahadat la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah, Ustaz. Salah. Kita mesti tahu syahadat itu maknanya apa, la ilaha illallah itu maknanya apa. Saya, Bapak Ibu harus tahu itu, jangan sampai nggak tahu. Karena orang Islam itu adalah orang yang mengucapkan syahadat dan dia faham, mengerti tentang syahadat yang dia ucapkan. Disebut syahadat, perhatikan. Nabi menyebutkan syahadat. Syahadat itu kalau bahasa kitanya apa? Kesaksian. Saya mau tanya, kapan seseorang bersaksi? Orang buta bisa bersaksi? Oh. Seseorang bersaksi ketika dia benar-benar melihat, yang kemudian dari penglihatan itu melahirkan pengetahuan yang kemudian dia yakini. Allah dan Rasul tidak hanya sekedar menyuruh kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi Allah dan Rasul menyuruh kita untuk syahadat, yang maknanya kau mesti memahami, kau mesti mengetahui, kau mesti membangun kesaksianmu itu di atas ilmu. Bukan hanya sekedar orang syahadat la ilaha illallah, kita juga syahadat la ilaha illallah. Ditanya tentang syahadat la ilaha illallah, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Tambah banyak orang-orang mengucapkan syahadat, dia nggak paham tentang syahadat la ilaha illallah. Ditanya apa syahadat la ilaha illallah, nggak tahu. Atau dia jawab, tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah ini makna la ilaha illallah? Enggak. Makna la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Makna yang ini rancu. Ini akan saya jelaskan nanti di prinsip berikutnya tentang la ilaha illallah. Di mana letak rancuannya? Perhatikan baik-baik. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti semua yang dituhankan oleh manusia disebut apa? Sebut apa? Allah. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Manusia tidak saja menuhankan Allah, tapi banyak yang menuhankan ini, menuhankan itu, menuhankan ini, menuhankan itu. Berarti semua yang dituhankan, karena tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia adalah Allah. Di situ letak kerancuan. Lalu apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah kata para ulama apa? La ma'bud bihaq illallah. Tidak ada yang diibadati, yang dituhankan dengan hak. Ada kata dengan hak. Dan itu kata yang sangat penting. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang benar-benar berhak dituhankan, sehingga semua peribadatan penyembahan hanya diberikan kepadanya, dan mana yang tidak berhak untuk dituhankan dan tidak pantas untuk disembah. Tidak ada yang berhak diibadati, disembah dengan hak kecuali siapa? Allah. Berarti kalau ini maknanya, apa kata para ulama? Semua yang dituhankan, disembah, diibadati oleh manusia selain Allah batil. Karena lawan dari hak adalah apa? Batil. Nah, Bapak Ibu mesti faham itu rukun Islam itu. Iman juga memiliki rukun. Saya nggak bahas ini semuanya. Iman memiliki rukun, memiliki tiang, memiliki dasar. Kapan seseorang dikatakan benar-benar beriman, keimanannya benar dan lurus ketika dia telah memenuhi 6 rukun. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk.
Itu Bapak Ibu mesti faham. Kalau saya tanya, apa makna iman kepada Allah? Apa makna iman kepada Allah? Sudahkah saya beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Apa makna iman kepada malaikat? Apa makna iman kepada kitab? Apa makna iman kepada Rasul? Apa makna iman kepada hari kiamat? Kita semua mesti faham dan mesti tahu. Kemudian yang ketiga, tingkatan agama yang ketiga, dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan ihsan. Ihsan itu secara bahasa artinya adalah tekun di dalam melakukan apapun. Itu makna ihsan. Tekun di dalam melakukan apapun. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, sedangkan secara istilah syariat, ihsan itu kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah, namun kalau sekiranya kau tidak melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Itulah makna ihsan secara istilah syariat. Rukunnya cuma satu, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak, maka yakinilah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Apa maknanya? Maknanya Bapak Ibu ketika beribadah kepada Allah, pusatkan keikhlasan, murnikan ibadah Bapak Ibu untuk Allah, dan kemudian perhatikan ibadah dengan semaksimal mungkin, sehingga seakan-akan Bapak Ibu ketika melakukan ibadah tersebut, Allah berada di hadapan Bapak Ibu dan Bapak Ibu melihat Allah Azza wa Jalla. Namun kalau sekiranya kita tidak sampai kepada kedudukan ihsan yang paling tinggi ini, seolah-olah kita melihat Allah, maka pindah kepada kedudukan yang kedua, kita yakin dan percaya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kalau kita telah memahami tingkatan agama ini, ada Islam, iman, dan ihsan, berarti setiap mukmin adalah muslim, dan tidak semua muslim, dan tidak setiap muslim mukmin. Bisa dipahami? Yang mukmin sudah pasti apa? Muslim. Yang muslim belum tentu mukmin. Sebagaimana Allah membantah ucapan orang-orang Arab Badui tadi yang mengatakan kami telah beriman. Kata Allah, katakan kalian belum beriman. Katakan kalian baru Islam. Berarti apa? Yang ada baru amalan-amalan zahir, sementara imannya masih tipis sama Allah Azza wa Jalla. Keyakinannya kepada Allah, kebergantungannya kepada Allah, kepercayaannya kepada Allah Azza wa Jalla, harapnya kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian setiap muhsin dia pasti muslim dan mukmin, tapi setiap mukmin belum tentu muhsin. Maka Bapak Ibu, kita berusaha jangan sampai berada di tingkatan yang paling bawah, cuman sekedar apa? Islam tok. Tapi berusahalah untuk sampai ke tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan agama ini, yaitu apa? Ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Tapi insyaallah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan kita berikutnya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.